KDM, King Deddy Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Iya Pak, saya sadar kalau kreativitas anak itu sedang dibentuk. Tapi saking kreatifnya Pak, anak-anak natskal itu bisa membun-bun orang loh Pak. Saking kreatifnya mereka itu bisa membahayakan orang lain loh Pak Rocky. Rocky tampaknya mengambil gaya dialog Sokratik, tapi tidak sepenuhnya membangun komunikasi rasional yang bebas dari distorsi, sebagaimana dianjurkan Habermas. Toh pada akhirnya kita sama aja sih di mata Rocky Gerung mah. Cuman sekelompok orang-orang yang sedang bertempur di kolam-kolam kedunguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gusti Rival di Val FM. Pada video kali ini kita akan reaction video Bung Rocky Gerung, di mana Bung Rocky Gerung ini biasanya vokal ya, cukup vokal lah. Oke, Bung Rocky Gerung itu mengamati atau juga mengomentari kebijakan Kang Deddy Mulyadi dan menjadikan rame ya ini perbincangannya soal kebijakan-kebijakan atau mengomentari Kang Deddy Mulyadi. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya deh? The docile body, tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Terusnya ke sana pasti. Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bilang, oh bagus anak gua masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor lalu dalam 2. Oke lah, udah cukup lah ya omongan dari Bung Rocky Gerung. Kalau pengen lihat video fullnya bisa langsung ke channelnya ILC supaya nanti bisa lihat ngomong panjangnya seperti apa gitu. Di sisi lain Kang Deddy Mulyadi juga menjawab soal ini. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Jawaban simpel dari Kang Deddy Mulyadi menanggapi videonya Bung Rocky Gerung yang bilang katanya itu pemikiran dangkal ya. Tentunya netizen juga ikut dong ya berkomentar soal ini, menanggapi Bung Rocky Gerung ini. Deddy Mulyadi alias KDM mengirim siswa ke barak itu adalah visualisasi kedangkalan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Banyak banget yang request ke gua minta tanggapan terhadap Bapak Rocky Gerung yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nih videonya yang ini. KDM, King Deddy Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Di sini gue berusaha menjadi menjadi penonton yang objektif gitu ya. Menurut gue pribadi ya lebih baik dangkal tapi menghasilkan daripada dalam tapi nggak bisa ngasih manfaat. Banyak kok pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi, besar, tapi pohonnya pun tidak berdaun lebat sehingga orang tidak bisa berteduh, dan juga pohon itu tidak bisa berbuah, jadinya buahnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Coba deh tolong ya Pak Rocky Gerung, tolong tunjukkan bagaimana visualisasi yang tidak dangkal dan turun langsung gitu, terjun ke lapangan itu kayak gimana, visualisasi yang nggak dangkal itu seperti apa, lalu prakteknya seperti apa. Movement atau pergerakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu udah bagus. Yang namanya movement baru ya, itu pasti ada plus minusnya. Coba kita pikir dan kita telaah secara objektif omongan Pak Rocky Gerung ini.
Bayangkan jika teori yang Pak Rocky Gerung sampaikan itu juga diterapkan di dalam barak militer. Jadi di dalam barak militer itu tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tapi juga ada disiplin lewat pedagoginya. Buat kalian yang nggak tahu demagogi dan pedagogi, gue coba jelasin secara singkatnya ya. Demagogi itu adalah manipulasi emosi untuk kepentingan publik atau politik. Sedangkan pedagogi itu adalah metode atau ilmu atau metode pengajaran untuk pendidikan. Di sini ya, gue tahu kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang teoritis, ahli filsafat, dan juga kritisi gitu ya. Suka mengkritik pejabat-pejabat maupun pemerintahan gitu ya. Tapi permasalahannya sekarang yang rakyat Indonesia butuhkan itu bukan teori lagi, bukan teoritis lagi, tapi praktek. Permasalahannya ya, kalau semuanya hanya diterapkan secara teori, semua orang juga bisa. Seperti Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung ini permasalahannya punya anak atau tidak. Di video yang sebelumnya, di videonya Pak Rocky Gerung, beliau menyampaikan bahwa anak itu menjadi nakal karena kreativitasnya sedang dibentuk. Iya Pak, saya sadar kalau kreativitas anak itu sedang dibentuk. Tapi saking kreatifnya Pak, anak-anak nakal itu bisa membun-bun orang loh Pak. Saking kreatifnya mereka itu bisa membahayakan orang lain loh Pak Rocky. Dan yang bikin gua bingung gitu ya, kenapa dibilang visualisasi kedangkalan gitu loh. Mengirim siswa-siswi ke barak militer itu adalah visualisasi kedangkalan. Kenapa dibilang dangkal? Itu adalah solusi dan cara terjun langsung kerja nyatanya Kang Deddy Mulyadi. Terus kalau menurut Pak Rocky Gerung sendiri harusnya seperti apa? Realisasinya itu harusnya seperti apa Pak? Sebenarnya satu sisi gue pun paham maksud dari omongan Rocky Gerung ya. Beliau ini ingin kita tidak terlalu cepat terkesima, tidak terlalu cepat menyanjung seorang pejabat gitu loh. Terutama ini yang lagi diomongin Kang Deddy Mulyadi gitu. Gue ngerti maksudnya Rocky Gerung, paham gue. Maksudnya Pak Rocky Gerung itu juga, beliau itu mau kita itu benar-benar objektif gitu. Melihat mana yang benar-benar tulus, benar-benar nyata, benar-benar jujur, dan mana yang hanya sensasi. Tapi permasalahannya ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih memilih dibilang menjadi orang yang dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengakui memiliki pemikiran yang dalam, tapi hanya membuat orang lain tenggelam. Dan Kang Deddy Mulyadi akan menghadapi segala kritikan dengan senyuman. Orang di dunia ini, di Jawa Barat, di Indonesia, yang teoritis dan memiliki segudang teori itu banyak, tidak hanya Rocky Gerung. Tapi orang yang memiliki solusi dan bisa langsung terjun serta kerja nyata, tidak semuanya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Teori itu memang perlu, teori itu penting, karena teori itu adalah landasan dan dasar. Tapi kalau teori tanpa kerja nyata sama dengan nihil. Sama seperti yang selalu gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, teori dan prakteknya itu bisa berbeda. Teori itu adanya di buku, ya hanya teori, tapi prakteknya di lapangan itu bisa berbeda, bahkan bisa beda jauh dengan teori yang sudah dipelajari. Gue sendiri mengakui kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang cerdas gitu, orang yang teoritis, filsafatnya tinggi, cerdas lah pokoknya. Tapi menurut gue kali ini ya, saking pintarnya seorang Rocky Gerung, pemikiran itu terlalu jauh gitu. Saking teoritisnya, beliau itu sampai nggak tahu apa yang dibutuhkan sama rakyat saat ini. Balik lagi, kalau cuma ngomongin Di Indonesia ini sebenarnya bukan hanya Bung Rocky Gerung aja sih sebenarnya yang bisa filsafat gitu, terus juga pengamat politik itu banyak. Tetapi karena memang Bung Rocky Gerung itu sering gitu di atas pentas, artinya pentas di sini sering dipanggil sama media gitu, di TV, di forum-forum diskusi yang memang dimana disiarkan secara daring seperti itu. Akhirnya Bung Rocky Gerung namanya ya mencuat gitu ya, ketika ada bahasan-bahasan tentang politik, tentang pejabat gitu. Deddy Mulyono. Karena Rocky Gerung sudah menyentuh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, izinkan saya melakukan interpretasi sekaligus kritik terhadap pemikiran Rocky Gerung dari perspektif genealogi filsafat. Rocky Gerung mengadopsi banyak elemen dari pemikiran barat modern dan postmodern. Terdapat sejumlah celah logis dan filosofis yang dapat dibongkar. Yuk kita bahas ulasan kritis, holistik yang tentunya berbasis aliran filsafat besar, termasuk hermeneutika transendental dan filsafat etik. Yang pertama, kritik dari hermeneutika transendental Heidegger dan Gadamer. Rocky Gerung menafsirkan realitas sosial dan politik dengan pendekatan dekonstruktif Derrida. Namun, ia sering mengabaikan horizon transendental makna, bahwa penafsiran tidak hanya soal pembongkaran struktur bahasa atau kuasa, tapi juga keterbukaan terhadap makna yang melampaui kata-kata. Misalnya, Rocky Gerung terjebak dalam semangat dekonstruksi terus-menerus tanpa membuka ruang rekonstruksi makna, sebagaimana ditegaskan dalam hermeneutika Gadamerian, bahwa kebenaran hadir dalam penggabungan cakrawala, function of horizon, bukan dalam pembongkaran tanpa akhir. Nah, ia juga tidak menyentuh ranah ontologis transendental, yaitu kebermaknaan eksistensi manusia yang tidak bisa diukur hanya dari logika atau bahasa semata. Dengan begitu, kritiknya menjadi kehilangan kedalaman eksistensial. Yang kedua, kritik dari etika kebijakan Aristoteles. Rocky Gerung
sering mengusung akal sehat sebagai senjata retoris. Namun, ia jarang mengkaitkannya dengan etika karakter. Dalam tradisi Aristotelian, akal sehat bukan hanya kemampuan berpikir, tapi harus menyatu dengan kebijaksanaan praktis, yakni pertimbangan etis untuk kebaikan publik. Misalnya, akal sehat Rocky Gerung sering berhenti pada kritik, bukan pada tujuan hidup baik bersama. Ini menjadikannya tajam secara intelektual, tapi hampa secara moral praktis. Ia menggugah nalar, tapi belum tentu menggugah tindakan kolektif menuju kebaikan bersama. Yang ketiga, kritik dari etika diskursus, Jürgen Habermas. Rocky tampaknya mengambil gaya dialog Sokratik, tapi tidak sepenuhnya membangun komunikasi rasional yang bebas dari distorsi, sebagaimana dianjurkan Habermas. Ia sering memakai retorika sarkastik dan paradoks yang justru bisa menghalangi pencapaian kesepahaman etis dalam ruang publik. Misalnya, bahasanya elitis dan menutup ruang partisipasi rasional rakyat biasa. Ia memancing tawa atau ketegangan, tapi bukan percakapan deliberatif. Padahal demokrasi bukan hanya kritik terhadap kekuasaan, tapi juga upaya membangun ruang komunikatif action. Kemudian yang keempat, kritik dari filsafat timur dan transpersonal. Nah, filsafat Rocky Gerung sangat barat sentris. Ia hampir tidak menyentuh filsafat timur seperti kebijaksanaan Tao atau Theo ya, sofistik atau pandangan kolektif Nusantara. Padahal masyarakat Indonesia hidup dalam struktur budaya kolektif, bukan semata sistem liberal individualistik. Misalnya, Rocky Gerung berbicara seolah manusia otonom, rasional, bebas dari struktur. Namun ia mengabaikan aspek spiritualitas, relasi sakral, dan kontemplasi ke dalam, yang justru penting dalam konteks bangsa ini. Ini yang membuat kritiknya tajam tapi kering. Yang kelima, kontradiksi epistemologis. Rocky Gerung kadang mengutipkan untuk membela rasionalitas moral, tapi di sisi lain memakai Nietzsche dan Foucault yang justru membongkar rasionalitas sebagai alat kuasa. Misalnya, di sini terjadi ketegangan epistemologis. Bagaimana mungkin membela akal sehat sebagai landasan moral jika pada saat yang sama ia menyangkal adanya fondasi moral yang objektif? Rocky Gerung memang penting dalam demokrasi, tapi jika filsafat hanya menjadi senjata untuk menyerang dan bukan untuk menyembuhkan luka sosial, maka ia telah mengkhianati misi asal filsafat itu sendiri, yakni mencintai kebijaksanaan dan mengarahkan manusia menuju kehidupan yang baik. Nah, menurut kalian gimana? Apakah filsafat Rocky hanya tajam di pikiran, tapi tidak mengakar di jiwa rakyat? Atau justru ia tetap penting sebagai oposisi moral bangsa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang ngerti ya, yang ngerti soal ini, silakan tulis komentarnya atau kunjungi langsung ke Kang Henry. Karena Kang Henry membahas ini menurut saya lugas dan banyak daging sih. Buat saya yang nggak begitu mengerti soal ini, jadi lebih memahami gitu. Saya juga menemukan ada salah satu video yang menurut saya ini lebih ke media marketing ya. Kadang-kadang kontroversi itu menjadi sebuah market. Menurut Rocky Gerung, Deddy Mulyadi dan Jokowi itu punya kesamaan, yaitu sama-sama menyasar pasar kebodohan. Itu artinya siapapun yang menonton, menyaksikan, memantau, mengomentari kinerja Kang Deddy Mulyadi, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung, saya, kalian, Mang Ono Surono juga, di mata seorang Rocky Gerung, kita ini tidak lebih dari sekedar manusia-manusia bodoh ber-IQ rendah. Di sisi lain, majalah Tempo juga memainkan perannya dengan apik sebagai kayu bakar dan bensin. Bad news is a good news. Baik Rocky Gerung maupun Tempo, dua-duanya masuk melalui celah komoditas politik yang memang masih laku sampai sekarang di Indonesia, yaitu isu Jokowi dan Gibran, dimana kita tahu ini masih potensial banget untuk digoreng, untuk dijual. Bad news is a good news. Harus ada yang bertempur biar dapur tetap ngebul ya. Menghubung-hubungkan Deddy Mulyadi dengan isu Jokowi Gibran secara marketing emang lihai sih, karena masyarakat kita akan terbelah, termasuk untuk membelah para pendukung Kang Deddy Mulyadi.
which is good for news. Menurut kacamata saya sih ini akan berakhir dengan seperti yang sudah akan berakhir dengan permainan kacang panjang yang panjang gitu aja, saling tolan sampai kiamat. Jadi menurut saya sih bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang sedang diuji, tapi kita juga sedang diuji, khususnya masyarakat Jawa Barat, khususnya para pendukung Kang Deddy Mulyadi. Apakah kalian akan terpecah atau justru sebaliknya akan semakin solid? Kalau saya akan tetap mendukung Kang Deddy Mulyadi karena urusan Jokowi Gibran itu bukan prioritas saya. Prioritas utama saya adalah Sunda nanjir di Lemburna Sorangan. Sunda berdiri dengan gagah berani di kampung sendiri. Kang Deddy Mulyadi sudah berhasil mengaktifasi itu. Satu lagi sih, lebih baik menyalakan lilin daripada cengeng mendramatisir kegelapan. Toh pada akhirnya kita sama aja sih di mata Rocky Gerung mah. Cuman sekelompok orang-orang yang sedang bertempur di kolam-kolam kedunguan. Kalau kalian? Oke, seperti itu ya teman-teman. Saya tadi mendengarkan ada salah satu kata-kata yang menurut saya berjalan bener gitu ya. Benernya gimana? Ya ini analisa aja. Kita mendengar soal ini jadi inget majalah Tempo yang kemarin itu membahas Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ya disambung-sambungkan kan dengan Jokowi. Tentunya target atau pasar itu masih bagus sebenarnya untuk dibahas gitu ya. Kemudian Bung Rocky Gerung juga selalu kayak tadi membahas Kang Deddy Mulyadi selalu ditempel dengan Gibran dan Pak Jokowi. Itu kayaknya memang marketis itu tuh masih asik gitu dibuat. Oke lah, itu pendapat saya. Tergantung pendapat teman-teman beda lagi. Silakan tulis komentarnya. Oke? Kita ketemu lagi di video yang lainnya.